Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Joe, terbangun di dalam suatu bangunan misterius, dengan dinding-dinding menjulang tinggi tanpa atap dan beralaskan tanah kering. Joe sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi sampai bisa berakhir di sana. Layaknya semua orang di zaman sekarang ketika bangkit, benda yang pertama kali dicari adalah ponsel, namun ternyata benda itu tidak ada. Melihat pintu besi yang terkunci, serta batu penggiling besar di tengah-tengah ruangan itu, membuat pria ini merasa semakin bingung dan mulai panik. Dia berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan sampai akhirnya ada seseorang yang berada di sebelah ruangan, atau tetangga membentak memintanya diam karena terlalu berisik. Joe kemudian mencoba mendekati asal suara, yaitu dari lubang ventilasi kecil dan meminta tetangganya untuk membantu menjelaskan apa yang terjadi. Rupanya diketahui bahwa Joe telah diberikan obat, dan selama beberapa hari ke depan akan merasakan sesuatu yang buruk akibat efeknya. Tetangga Joe juga menyarankan agar dia sebaiknya beristirahat, karena esok akan menjadi hari yang panjang dan penuh penderitaan. Sementara Joe mencoba mencerna penjelasan tersebut, salah satu petugas melempar makanan dan sebotol air dari celah pintu. Dia pun segera bergegas menghampiri, memohon agar dibebaskan dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki istri sedang hamil yang harus dijaga. Namun tentunya penjelasan tersebut hanya angin lalu, siapa pula yang akan memperdulikan tentang urusannya. Setelah celah pintu ditutup, membuat tangan Joe memar akibat diterkenal pukulan petugas dari luar. Joe selanjutnya kembali ke pojok ruangan membalut tangannya dengan dasi, dan mengkonsumsi makanan yang disediakan. Hello Joe, and welcome to Advanced Career. Hey Mallard, location please. We are excited to have you join our program. Saat malam hari, cahaya muncul pada dinding dan diikuti suara wanita yang diprogram dengan teknologi AI, atau selanjutnya kita sebut dengan Mallard. Dia memberikan kata-kata sambutan yang menjelaskan tentang pelatihan karir tingkat lanjutan untuk Joe sebagai tokoh utama dalam film ini. Bukannya tercerahkan, Joe malah semakin bingung sehingga bertanya kepada tetangganya mengenai informasi lebih lanjut. This place is Mallard. Tomorrow is gonna be the longest day of your life. Kali ini si tetangga menjelaskan bahwa semua ini adalah bagian dari Mallard, yaitu perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut si tetangga, banyak karyawan seperti mereka yang berakhir di tempat ini karena kinerja mereka yang menurun. Keesokan paginya, Joe menerima makanan lain beserta instruksi untuk membuang semua sampah dan kotorannya di lubang yang sama di pojok ruangan. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan berupa tengkorak yang terkubur. Joe pun bergegas mendekati ventilasi dan menanyakan tentang hal ini serta apa yang terjadi. Tetangganya lalu menjelaskan bahwa itu bukan hal yang baru, karena tak sedikit karyawan yang tewas saat berada di sana. Hal ini membuat Joe bertanya-tanya, bagaimana mungkin suatu perusahaan yang begitu besar bisa melakukan cara-cara kejam seperti ini. Tetangganya menjawab, semua bisa saja terjadi karena mereka semua telah menandatangani selembar surat kontrak saat bergabung dengan Mallard. Yang mana sadar tidak sadar seluruh pekerja secara sukarela menyetujui tentang peraturan dari perusahaan, yang tentu saja Joe juga tidak membaca kontrak yang begitu panjang dan berbelit-belit itu. Sesaat setelah itu, Mallard kembali menyapa dan memberikan instruksi singkat tentang apa yang harus dikerjakan. Mallard mengatakan bahwa Joe akan bekerja dari pukul 6 sampai pukul 22, dan pekerjaannya adalah mendorong batu penggiling yang besar di depannya. Peraturannya sangat sederhana, yaitu setiap kali penggiling berhasil mengelilingi satu putaran, maka Joe akan mendapatkan 1 poin. Tak cuma itu, setiap pekerja termasuk Joe juga diwajibkan untuk memenuhi target harian sebanyak 50 putaran, dan jika tidak terpenuhi maka mereka akan dihukum. Oleh sebab itu biar lebih aman, para pekerja harus mendapatkan poin lebih dari target, karena pekerja dengan poin terendah akan langsung dieliminasi, tidak peduli meski telah mencapai target. Mendengar hal itu, Joe sekali lagi memohon dengan sangat agar dibiarkan pulang dan berkumpul kembali bersama istrinya. Namun tetangganya mengatakan bahwa memohon adalah perbuatan yang sia-sia, karena perusahaan akan menahan semua pekerja selama yang mereka butuhkan. Karena tak punya pilihan lagi, Joe pun terpaksa memulai pekerjaan yang sangat melelahkan dan tidak mudah itu, karena untuk mencapai 1 kali putaran mendorong batu penggiling itu saja sangatlah berat.
Jika diperhatikan berat beban yang harus didorong Joe mungkin sekitar ratusan kilogram, namun dia tetap berusaha melakukan yang terbaik. Using to bestow an age-defying radiance upon Singkat waktu akhirnya tanpa sadar, dia telah melewati 100 putaran dalam sehari dan itu tentu saja membuatnya merasa sangat amat lelah. Tak lama berselang, Joe tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan menandakan ada pekerja yang tidak mencapai target, atau mendapatkan poin paling rendah di antara yang lain. Pagi berikutnya Joe sarapan seperti biasa sambil berbincang dengan tetangganya. Dia bertanya-tanya tentang apa tujuan dari mencapai target, karena pada akhirnya para pekerja akan dieliminasi. Tetangganya berkata bahwa itulah yang terjadi jika bekerja untuk Mallard, karena menjadi baik saja tidak cukup dan tidak perlu memaksakan diri, atau Mallard akan terus berharap lebih darinya. Namun Joe malah melakukan hal yang sebaliknya, dengan keyakinan agar bisa berkumpul kembali bersama istrinya. Dia pun seolah menggila, di mana sambil bekerja dia mengenang kembali masa-masa indah, saat menempati rumah baru bersama sang istri yang bernama Kate. Pada momen ini, kita mengetahui kalau Joe mengungkapkan tentang kekhawatirannya karena harga rumah baru mereka sangatlah mahal, sehingga bagaimana mungkin perusahaan bisa memberikannya begitu saja. Di hari yang berbeda, Kate mengingatkan kembali tentang jadwal kunjungan mereka ke dokter kandungan, dan berharap Joe bisa menemaninya. Namun Joe dengan ragu-ragu mengiyakan yang membuat Kate terlihat tidak bahagia, karena Joe dianggap lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarganya. Suara alarm tiba-tiba menyadarkan Joe, dan ternyata dia telah berhasil mencapai 150 putaran di hari itu. Setelah waktu kerja selesai, petugas memanggil Joe untuk mendekat ke arah pintu sembari melepaskan pakaian. Berpikir bahwa dirinya akan dieliminasi, Joe segera mengingatkan kembali bahwa dirinya telah mencapai 150 poin, namun petugas sama sekali tidak peduli. Joe kemudian diperintahkan untuk berjalan di lorong agak gelap. Di sana Joe tiba-tiba merasa tubuhnya disemprot air dan diberikan sabun. Ternyata Joe mendapatkan hadiah atas pencapaiannya, yaitu dimandikan langsung oleh sebuah robot. Hari demi hari telah dilewati, dan Joe bekerja semakin keras tak kenal lelah di bawah panasnya sinar mentari. Hingga pada suatu hari suhu menjadi lebih panas dari biasanya, sehingga sebotol air tidaklah cukup untuk memuaskan dahaga yang melanda. Dengan putus asa Joe meminta air tambahan, tapi tak ada seorang pun yang mendengarkan. Mala, I need some water. Please, I need something to drink. God, water. Akhirnya tetangganya pun memberikan saran untuk menyimpan botol-botol di sudut ruangan yang tidak terjangkau oleh kamera Mallard. Lalu dengan botol tersebut, Joe bisa menampung air kencing dan menyaringnya dengan sepatu, sehingga memiliki banyak persediaan air minum. Mendengar ide konyol itu tentu saja Joe menolak karena merasa jijik, dan segera melupakan rasa hausnya. Dia kemudian kembali mengingat kenangan bersama istrinya, yang mana kala itu mereka merasa khawatir dengan biaya rumah sakit. Joe meyakinkan sang istri bahwa dirinya akan berusaha bekerja lebih keras untuk menutupi segala biaya kebutuhan mereka. Hari yang melelahkan ini pun ditutup dengan tumbangnya Joe, yang mana dia nyaris tak sadarkan diri. Tapi Mallard malah memujinya dengan mengucapkan selamat atas pencapaian hari ini yang luar biasa, sebanyak 370 poin. serves as an exemplar of your ever-ascending capabilities, reaching the path toward the promise of your innate potential. Di sana tiba-tiba saja Joe melihat sebuah tulisan Alex, yang terukir pada bagian bawah pegangan kayu penggiling itu. Joe pun segera menghampiri ventilasi, berharap tetangganya mau membagikan informasi yang baru dia dapat. Diketahui nama Alex yang terukir itu adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari tempat itu. Keesokan harinya selain makanan, Joe juga mendapatkan hadiah atas pencapaiannya, yaitu sebuah pena istimewa yang terukir namanya di sana. Namun bukannya senang, Joe malah mengamuk karena hadiah itu sama sekali tidak berguna baginya. Reaksi Joe seperti rupanya membuat Mallard kesal, dan meningkatkan target Joe menjadi 370 poin sehari. Dia tidak peduli bagaimanapun kondisinya Joe harus meraih target itu, atau dia akan dihukum. Dengan terpaksa Joe pun menuruti aturan tersebut, tapi sangat mengejutkan ternyata setelah satu kali putaran poinnya malah tidak bertambah. Are y'all fucking with me? I went past the green market and it's not giving me my points. Tetangganya pun meminta Joe untuk memperhatikan monitor di dinding, apakah ada tanda silang atau tidak. Jika memang ada, maka itu tandanya Joe sedang terkena penalti, yang mengharuskannya untuk melewati 2 putaran untuk mendapatkan 1 poin yang artinya target Joe hari ini adalah 740 poin.
Lagi-lagi dengan sangat terpaksa Joe harus bekerja mengejar target barunya, namun kali ini rasa lelah yang tak tertahankan membuatnya menyerah. With Mallard Financial, you never have to. Joe pun sudah siap dan pasrah jika memang dia harus dieliminasi. Saat waktu bekerja selesai, Mallard menginformasikan tentang kegagalan Joe dan mengusulkan untuk memberikan motivasi baru. Dia tiba-tiba saja menampilkan Kate, istrinya Joe, dan mengatakan bahwa mereka akan membawa wanita itu sebagai tetangga barunya. Mendengar itu, Joe tentu saja menjadi langsung panik, sehingga dia berjanji akan mencapai targetnya, asalkan istrinya jangan dibawa ke tempat itu. Esok harinya Mallard pun menerima janji tersebut, dan akan memberikan kesempatan kepada Joe untuk membuktikan janjinya. Pada hari berikutnya Joe membalut pegangan penggilingan dengan jasnya, untuk mengurangi rasa sakit pada tangan yang lecet. Lalu dia mulai mendorong untuk mencapai target yang telah ditentukan, di bawah cahaya yang memancarkan hawa panas. Pada suatu momen, rasa lelah dan panas menyebabkan Joe berhalusinasi melihat dirinya sendiri yang mengoceh hal-hal tentang keyakinan Joe terhadap Mallard. Joe hanya bisa mengabaikan dan berharap bayangan itu segera pergi, sampai akhirnya tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 22, dan hukuman akhirnya dihapus, bahkan saking lelahnya, Joe pun tertidur di dekat penggilingan. Saat pagi tiba, Joe dibangunkan oleh suara Mallard, dan karena telah membuktikan komitmennya Joe pun mendapat hadiah, bukan pulpen melainkan motivasi yang menampilkan video istrinya yang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Joe pun menangis, menyadari diri telah menjadi seorang ayah, namun dia tidak bisa bersama keluarganya. Setelah itu Joe pun segera mendekat ke ventilasi untuk meminta tetangganya menjelaskan lebih banyak tentang Alex, yang bisa keluar dari dinding neraka itu. Merasa kasihan akan kisah Joe yang mana mengingatkan akan kisahnya sendiri yang juga tidak bisa bersama keluarganya, akhirnya tetangganya itu memutuskan untuk membantu menunjukkan kepada Joe, satu-satunya pintu keluar. Yang mana pintu keluar itu berada di titik dinding yang tak terlihat oleh kamera. Jika Joe benar-benar memperhatikannya, maka dia akan menemukan titik itu. Mendengar itu Joe pun berterima kasih dan segera mencari titik itu, yang mana untuk beberapa saat dia sempat bingung. Namun ketika mendekat dan melihat lebih teliti, dia pun menyadari ada bekas retakan berbentuk lingkaran di dinding. Menggunakan pena pemberian Mallard tadi, Joe mulai mengikis tembok sedikit demi sedikit telah menyelesaikan pekerjaannya. Dia bahkan rela mengurangi waktu tidurnya demi melubangi dinding, hingga pada suatu hari akhirnya lubang berhasil terbuka di dinding itu. I guess I'm just gonna have to see. Dengan begitu semangat, Joe pun mengatakan bahwa inilah saatnya dan langsung bergegas kabur. Namun ketika tiba di sisi lain dinding itu tiba-tiba. Saat tersadar, Joe mendapati dirinya telah kembali ke ruangan, dan sebagai hukuman, target pekerjaannya ditingkatkan menjadi 1000 poin per hari. Sementara si tetangganya yang telah membantu Joe untuk melarikan diri, dihukum dengan potong kaki. You okay? I can't stand, man! Shit, man, it's fucking over! It's busted to shit! Joe pun merasa bersalah dan tak berdaya terhadap tetangganya, sehingga dia pun meminta maaf atas apa yang menimpanya. Dia lalu bertanya-tanya apakah ada yang bisa mereka lakukan lagi, namun tetangganya mengatakan bahwa seluruh tempat itu dikendalikan oleh algoritma, dan mereka tidak bisa bernegosiasi dengan teknologi AI. Tak cuma itu, tetangganya juga mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menciptakan algoritma tersebut, karena dulunya dia bekerja di divisi IT. Mendengar pengakuan tersebut, tidak hanya membuat Joe terkejut, tapi juga menyadari jika mereka semua berhenti bekerja dan tidak mendapatkan poin, maka sistem itu juga akan berhenti dengan sendirinya. Sebuah ide yang sangat cemerlang dari Joe ini pun membuatnya semangat, untuk segera mengumpulkan seluruh pekerja agar meyakinkan mereka untuk melakukan mogok kerja, sehingga dengan begitu menurutnya tidak ada yang akan disiksa. Pada awalnya semua sepakat dan berteriak penuh semangat, namun di akhir waktu bekerja, Mallard mengumumkan bahwa karyawan dengan 0 poin akan dihukum. Hal itu pun segera mengubah situasi para pekerja merasa ketakutan, dan mulai mendorong lagi penggilingan yang tentu itu menggagalkan rencana Joe. Tetangganya yang sudah pasrah juga mendesak Joe untuk mendorong, dan tak perlu memikirkan orang lain. Hal ini pun juga akhirnya membuat Joe tak punya pilihan selain mendorong untuk mencapai 1 putaran. Joe memang berhasil, namun dia merasa bersalah dengan apa yang menimpa tetangganya malam itu.
Kemudian dalam suatu perbincangan, tetangganya membuat suatu pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya adalah Alex. Dia pernah berusaha melarikan diri melalui lubang, tetapi dia segera tertangkap oleh penjaga sama seperti Joe, dan ditempatkan di sel yang berbeda. Setelah malam yang cukup mencekam, pagi harinya Mallard menampilkan video Kate bersama putra mereka, yang kini sudah bisa berjalan. Joe benar-benar sangat marah saat menyadari ternyata waktu di dalam dinding itu berlalu begitu cepat. Dia pun langsung mencaci maki Mallard karena telah merampas segalanya, padahal Joe telah mengabdi selama 10 tahun. Sayangnya tindakan Joe dianggap sebagai suatu pelanggaran, sehingga Joe pun dijatuhi hukuman dan akan segera dieksekusi. Tak lama kemudian, sekelompok petugas Mallard masuk bersama satu penjaga senior yang berjaga selama ini. Sambil menyiapkan sebuah suntikan mematikan, si penjaga mengatakan hal-hal buruk tentang istri dan anak Joe. Hal itu tentu saja membuat Joe semakin berang, dan akhirnya menyerang si penjaga dengan brutal. Then you will find your purpose. The penalty for which is immediate. Mallard kemudian mengumumkan bahwa penjaga gagal dalam menjalankan tugas, dan jika berhasil menghabisi penjaga, maka Joe akan dipromosikan ke tingkat selanjutnya. Seketika Joe langsung menghentikan kebrutalannya, dan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan monster, serta tak akan membiarkan perusahaan mengubahnya menjadi makhluk kejam. Di saat yang bersamaan, akhirnya Joe tersadar dan sangat terkejut ketika mendapati diri berada di kantor. Joe berpikir bahwa ternyata ini semua hanyalah sebuah simulasi secara virtual, yang menghubungkan para karyawan ke suatu perangkat canggih. Seorang staf HRD bernama Johnny yang mirip dengan petugas penjaga tadi, datang menghampiri dan mengungkapkan bahwa meskipun merasa sudah berbulan-bulan terjebak di dalam simulasi, tapi di dunia nyata itu hanyalah 1 jam. Joe juga masihlah seorang pria biasa yang belum menjadi seorang ayah, karena Kate istrinya juga belum melahirkan. Johnny lebih lanjut menjelaskan bahwa kegagalan Joe mendapatkan kenaikan jabatan bukan disebabkan oleh kurangnya kompetensi, tapi karena belum cukup teruji untuk melakukannya dengan lebih baik. Tak cuma itu, Johnny juga mengungkapkan bahwa Joe sebenarnya memiliki kemampuan dan layak untuk mendapatkan promosi, namun sayangnya kesempatan tersebut belum datang. Melalui simulasi virtual, Joe menunjukkan kinerja yang sangat baik melebihi apa yang diharapkan, sehingga Joe pun mendapat promosi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Johnny kemudian mengantar Joe ke ruangan yang baru, dan menjelaskan tentang target dan harapan produktivitas baru. Dia juga meminta Joe menandatangani surat perjanjian kerahasiaan, yang menegaskan bahwa Joe tidak boleh menceritakan apa yang dialami kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Setelah menandatangani surat itu, Joe pun menghubungi istrinya dengan penuh haru. Dia menyatakan cinta kepada Kate, dan juga kepada putranya yang masih berada di dalam kandungan. Berakhirnya percakapan, bersamaan dengan berakhirnya cerita film ini, di mana Joe bersumpah akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan perusahaan Mallard. Dan cerita film ini pun selesai.